Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Rara Prilika Mahrani akan memaparkan atau lebih tepatnya mengulas kembali topik perihal GoDigi yang sebelumnya sempat disampaikan oleh Bapak Jaka Kusuma Eskom Mkom dari PTPN 1 Regional 1 dengan topik mengenai membuat paparan tanpa pusing dengan notebook LM. Untuk selanjutnya, mari kita ikuti agenda selanjutnya. Yang terhormat kepada Bapak Manajer Bapak Aris Motohar, yang terhormat kepada Bapak Asisten Manajer Bapak Ardian Pribadi, serta kepada Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya Rara Prilika Mahrani mohon izin untuk memaparkan atau lebih tepatnya mengulas kembali materi yang sebelumnya sempat disampaikan oleh Bapak Jaka Kusuma Eskom Mkom dalam agenda GoDigi dengan topik membuat paparan tanpa pusing dengan notebook LM. Jadi notebook LM ini sendiri merupakan salah satu produk dari Google yang diciptakan untuk membantu dalam proses pembuatan slide presentasi maupun perangkuman dokumen dan file-file penting lainnya. Notebook LM ini merupakan salah satu artificial intelligence yang mana difungsikan sebagai asisten praktis yang mempermudah kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti itu. Mengapa membuat paparan seringkali menguras waktu? Seringnya dalam membuat slide presentasi kita membutuhkan banyak waktu yang terkuras, baik itu dalam memilah, dalam membuat outline hingga membuat slide-nya. Maka dari itu dibuat salah satu terobosan melalui AI, salah satunya dari notebook LM ini, untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan pembuatan slide presentasi seperti itu. Di sini pembuatan slide presentasi sering menguras waktu karena banyak volume dokumen yang seringnya cukup besar. Misal satu dokumen bisa berisi bisa 10 sampai kadang ratusan halaman. Lalu banyaknya informasi yang tersebar. Di situ juga mempengaruhi waktu yang digunakan, yang dihabiskan untuk membuat suatu slide presentasi. Lalu dikejar waktu, semisal ada deadline tertentu yang mengharuskan kita untuk segera menyelesaikan pembuatan slide presentasi tersebut. Lalu padatnya slide text. Nah, beberapa hal ini mempengaruhi proses pembuatan slide presentasi, yang mana melalui notebook LM ini pembuatan slide presentasi diharapkan akan lebih cepat dan mudah seperti itu. Jadi notebook LM ini sendiri sumbernya didasarkan dari dokumen yang kita unggah. Jadi kalau AI lainnya mungkin kita dapat mengaksesnya dari laman-laman tertentu yang ada di Google lalu dibuat ringkasan seperti itu. Sedangkan notebook LM ini hanya berdasarkan dokumen yang kita unggah. Lalu dokumen tersebut, prosesnya dari dokumen yang kita unggah tersebut akan diolah di dalam menggunakan AI, lalu akan mengeluarkan output berupa
hasil ringkasan, baik itu berupa poin penting maupun draft narasi. Dari output tersebut kita tidak harus langsung istilahnya langsung percaya atau langsung menggunakan dengan secara mentah. Maksudnya kita harus memahami terlebih dahulu, kita harus memeriksa istilahnya apakah poin-poin yang ada di dalamnya sudah benar, sudah runtut, dan apakah sudah sesuai seperti itu. Jadi pada dasarnya penggunaan notebook LM sendiri sebagai artificial intelligence untuk ditujukan untuk dasar bekerja lebih cerdas atau untuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan aktivitas sehari-hari kita seperti dalam pembuatan slide seperti itu. Di sini menggabungkan penggunaan notebook LM, kita akan menggabungkan kecepatan AI dan kebijaksanaan manusia, yang mana kedua hal tersebut digabungkan sehingga pada akhirnya menghasilkan presentasi yang sempurna dan runtut. Melalui penggunaan notebook LM ini, pembuatan slide presentasi tidak akan lagi menyita waktu, akan lebih mudah, dan kita akan terbantu dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, terutama dalam proses pembuatan slide presentasi. Baik Bapak dan Ibu, kurang lebihnya hal tersebut yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kiranya terdapat salah ataupun hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.